Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4A. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya akan menemani pembelajaran dengan melanjutkan pembelajaran minggu lalu. Kita akan belajar mengenai tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengabsensi adik-adik semuanya. Silahkan di list di WA grup ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, adik-adik diharapkan dapat dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Untuk bercerita, tentunya kalian dapat menyampaikan dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, dan intonasi yang tepat. Tentunya dengan percaya diri. Nah, coba sekarang kalian simak cerita tentang asal mula Telaga Warna berikut ini. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakan. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun 17 tahun. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain.
Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Sehingga ciri-ciri dari cerita fiksi adalah 1. Merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Baiklah adik-adik, kesimpulan pada hari ini adalah cerita fiksi merupakan rekaan yang sengaja dikarang oleh pengarang. Demikianlah pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar ya, dan tetap menjaga kesehatan. Baiklah, mungkin hanya ini pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.